Assalamualaikum, welcome back to Barudak Jurnalis YouTube channel. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu oknum bernama Lutfi Nur Hakim. Dan Lutfi ini merupakan salah satu murid yang dicap sebagai murid terkreatif di SMK Karya Putra Manggala. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita tanya-tanya Lutfi. Sebelumnya Lutfi bisa perkenalkan diri gitu. Jadi nama lengkap saya Lutfi Nur Hakim dan umur saya baru 17 tahun. Saya lahir asli Tasikmalaya dan saat ini saya sudah kelas 12 SMK dan beberapa bulan lagi saya akan keluar dari sekolah ini atau out kalau di Nameng Bali. Lutfi ini kan disebut sebagai murid terkreatif. Lutfi mengetuai OSIS, mengetuai jurnalis. Nah, gimana tuh perasaan Lutfi? Terus cara bagi waktunya teh gimana? Ya, perasaan saya menjadi ketua OSIS dan ketua jurnalis itu sih cukup puas lah bagi saya. Bukan puas sih, jadi saya itu dulu gak punya pikiran untuk mengetuai di jurnalis kah atau di OSIS kah. Jadi saya itu dulu kan pertama-tama saya mengetuai jurnalis. Saya dipercaya oleh teman-teman saya, yaitu di waktu pemilihan itu kalau gak salah di kelas sama ada Bugia, ada Busina dan Buliga. Jadi pada saat itu di tanggal 2020 mungkin atau 2019 masuk ke 2020-an lah kalau nggak salah. Itu juga saya udah lumayan lupa masalahnya, udah lumayan lama juga. Nah, kalau di OSIS saya itu kan dulu saya lagi aktif-aktifnya di jurnalis, suka ngedit, dan ngedit itu pinjem PC Bapak Nopiandi. Jadi pada saat itu Pak Nopi menyuruh saya untuk menyalonkan menjadi ketua OSIS. Nah, gimana ya, saya itu bingung karena saya sudah mengetuai sebagai jurnalis. Jadi saya bilang ke Pak Nopi, apa sih itu? Abi pertanyaan Jadi pada saat itu saya minta persetujuan ke Bugia, dan Bugia itu tidak memperbolehkan saya menjadi ketua OSIS kalau nggak salah. Karena kan saya sudah jadi ketua di jurnalis. Tapi kan kalau misalnya teh Lutfi ketua di jurnalis kan udah jadi ketua, tapi kan sama gitu lah. Misalnya Lutfi jadi ketua OSIS kan di jurnalis, mungkin ya terbukti Lutfi deh tanggung jawab aktif juga. Kan tapi dulu itu kalau nggak salah saya pernah mendengar katanya kalau mau menjadi ketua itu, kalau saya terpilih jadi ketua OSIS, saya harus turun jabatan dari ketua jurnalis. Nah, maka pada saat itu Bugia itu gimana ya, sama teman-teman di jurnalis itu mendoakan saya untuk tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Kita sweet kan wewe lagi. Nah, apa sih yang bikin Lutfi jadi ketua OSIS sekaligus ketua jurnalis? Apa sih yang bikin yakin gitu kan? Ya, kalau soal itu sih saya yakin aja sih. Kalau sepertinya kalau ada acara saya selalu memprioritaskan jurnalis. Jujur saya dulu pas di calon
menjadi ketua OSIS itu saya kan belum tahu apa-apa di organisasi ketua OSIS, sedangkan di jurnalis kan saya sebagai editor jadi cukup udah tahu lah untuk pembuatan film dalam video itu. Kan Alutfi masih jurnalis. Nah, di jurnalis kan ada banyak kan Alutfi jadi aktor jadi saya pikir. Kadang sih jadi kameramen tapi mas serba bisa, lain serba bisa sih. Sok teruskan dulu. Alutfi kan sebagai ketua jurnalis. Alutfi kan sudah terkenal, Alutfi editing, aktor, bisa juga kan menjadi penulis naskah gitu. Kenapa Alutfi gak tetap di satu aja? Misalnya jadi aktor doang gitu. Nah kan di jurnalis itu kadang-kadang teman-teman di jurnalis itu kadang ada yang bisa hadir pas pembuatan konten itu, ada yang gak bisa hadir. Jadi saya lah sebagai ketua kan harus mengambil alih lah. Jadi makanya jika anggotanya tidak mampu, ketuanya harus mampu. Jadi prinsip Abimak itu sih. Jadi seperti nanti anggota habitat tugas nanti bagian kameramen di salah satu tempat disuruh dokumentasi. Nah si kameramen habitat menuju ayah halangan sakit atau napi ayah cara keluarga. Nah besok ngambil alih etage mun abis biasa, besok ngambil alih jadi digantikan lah ku abis. Nah itu jadi itu beda jauh. Seperti nanti ada acara memperingati Hari Islam seperti konten sebelumnya yang memperingati Hari Islam, di sana saya menjadi aktor dikarenakan pas waktu itu saya ngambil 2 siswa cewek cowok. Nah si cowok nanti gak bisa, jadi mau tidak mau saya menggantikan pemeran si cowok itu. Jadi saya bukan kepaksa sih, tapi gimana ya, daripada kontennya tidak berjalan ya udah saya turun tangan. Nah, jadi Panopi itu pilih Alutfi itu percaya Alutfi itu bisa ngatasin ini, bisa ngatasin itu. Jadi Alutfi Panopi pilih Alutfi jadi calon ketua OSIS. Nyuruh sih lebih nyuruh. Pernah kepikiran Alutfi bisa ke sekolah SMK Karya Putra Manggala ini, atau sebelum nanti pengen ke sekolah lain? Untuk jadi saya masuk ke SMK Karya Putra Manggala itu jadi sebelum nanti abis ditawarkan ke SMK Riyadul Hikmah si bapak teh, tapi abis melihat teman-teman abi di SMP lebih condong ke dia teman-teman abi teh. Jadi abi teh boyong dia lah ikut ke teman-teman kabalan Sandy rival lain nama Sandy, terus yang rival teh jadi kalau luar rival mah masih bertahan. Nah jadi pas waktu teh abi masuk ke dia teh ya karena karena teman-teman abi ke dia, jadi abi ke ikut teh. Jadi terang di dia ayat jurusan naon dah abi dulu sih ikut doa. Ngomong kembali ke ekskul di sekolah SMK Karya Putra Manggala ini kan beragam, banyak banget. Kenapa bisa pilih jurnalis? Terus ekskul yang pertama kali digeluti itu apa? Jadi waktu itu sebelum adanya jurnalis kan jurnalis terbilang masih baru-baru inilah, masih tahun-tahun baru beberapa tahun ke belakang. Jadi sebelum saya memasuki eskul jurnalis, saya memasuki eskul yang namanya SPW, swasta wira SPW swasta pencetak wirausaha. Nah, memasuki eskul SPW. Jadi di eskul SPW itu lebih ke apa ya, berdagang seperti, jadi kita itu bikin produk seperti bikin
makanan seperti telur gulung, cimol, dan minumannya juga ada nyopi, ada Oh, es jadi kelapa. mengajarkan tentang usaha-usaha gitu. Iya, jadi di SPW itu diajarkan kita pertama-tama belajar itu di sekolah. Jadi pada saat itu saya juga belum menjadi ketua OSIS ya. Jadi pada saat itu sedang ada acara Mandala Jatika. Kalau nggak salah bukan Mandala Jatika sih, Pora. Ya Pora kalau nggak salah. Turnamen. Ya turnamen antar kelas. Nah di situ pertama kali SPW belajar. Jadi SPW itu pada saat itu SPW itu mendagangkan cuma makanan ringan sama minuman, yaitu es kelapa muda sama goreng-gorengan lah. Jadi pada saat itu SPW itu maju lah, cukup pesat sih menurut saya. Kan pada saat itu langsung populer, langsung eskul yang paling bagus lah di SMK kita. Jadi kita makin semangat kan. Jadi pada saat itu Pak Didin sebagai pembina di SPW itu membeli gerobak. Jadi kita itu buka usaha di luar sekolah yang bertempat di Cibalong itu di Cibalong di Alfa kalau nggak salah. Jadi di Cibalong kita jualan nyopi Tasela. Pada saat itu nyopi Tasela itu cukup terkenal lah di SMK kita, bahkan di sekolah lain juga mengenal sekolah kita karena SPW, karena nyopi. Jadi setiap seminggu sekali saya selalu ditugaskan ke Cibalong untuk menjaga itu. Tapi saya pada itu kan ditugaskan untuk malam Kamis. Tapi saya setiap malam minggu malah suka main ke sana, menemani. Nah pada saat itu SPW udah punya satu karyawan, yaitu saya ingat namanya itu Mang Dani. Mang Dani itu karyawan pertama di SPW. Nah jadi Mang Dani itu ditugaskan untuk ngejaga warung nyopi di saat kita lagi di sekolah. Nah jadi gunanya kita seminggu sekali ke sana itu kita membawa catatan dan mengambil catatan satu minggu itu. Jadi Mang Dani itu disuruh mencatat selama seminggu itu penjualan selama seminggu lah. Saya nanti buat laporan. Jadi buat Saya baru beberapa bulan di sini, jadi gak bisa tahu nyobi itu gimana. berawal. Teh Silmi, kumaha rasana nyobi? Pernah? Kumaha rasana? Enak. di ladang anak gua abis deh. Itu ku Mang Dani teh. Nah jadi pada saat itu saya merasakan banyak teman lah. Jadi di SPW itu gimana ya, jadi kan kami itu disuruh mempromosikan nyopi itu di sosial media kita pribadi masing-masing. Jadi saya suka update status tentang Hayu Nyopi kan, untuk mengajak sekolah lain Mengajak konsumen gitu. ya datang ke Mengundang. warung nyopi kita. Nah lumayan pada saat itu kan saya memiliki lumayan banyak teman lah dari SMP. Nah banyak yang suka main ke tempat ke warung nyopi saya. Dan sedihnya pada saat itu teman-teman SMP saya itu membawa pacar masing-masing, sedangkan saya cuma menjadi pedagang. Sakitnya apa? Pasti nyesek banget lah ya. Nyesek. Nah, jadi ketika mereka malam mingguan, saya malah kerja lah. Gimana? Curhat. Curhat mah. Tapi sekarang alhamdulillah mah punyanya, alhamdulillah. Ya, Disebutkan. Sebutkan what? adalah pribadi. Nah, privacy. Masih. Ngomong-ngomong
soal sosial media ngajak-ngajak Bapak Dulu. Hakim punya Dulu kita pernah berteman lah ya di zaman main Facebook. Facebook. Pas SMP. Nah, aku berteman sama Lutfi. Nah, nama Facebooknya itu Lutfi Calon Jenajah. Kenapa Kok Lutfi bisa calon gitu? jenazah enggak Lutfi Nur Hakim? Kan bagus. Kenapa ini Kenapa Lutfi jadi calon Lutfi Calon jenazah? Jenajah? Nah, jadi sebenarnya nama FB saya itu kadang saya gonta-ganti akun FB karena saya kan suka main game Free Fire. Iya. Nah, jadi akun FB saya itu tidak hanya satu, jadi banyak lah. Ada yang dipakai akun buat nge-hack lah. Saya dulu orangnya gimana ya? Jahat lah. Jadi Tapi kan seueur akun kunaon nu dianggeuna nu Lutfi calon jenazah teu anu lain. udah jadi meme jadi sebelum ganti nama jadi Lutfi Calon Jenazah, dulu itu saya itu mengasih nama itu Lutfi si Acong Tea salah kan Si Aceh ya pernah kan di ADM zaman Jangan ADM. Nah, Lutfi teh Abi pernah pangilikeun foto ku Lutfi. Tapi bukan Abi langsung jadi aya fotona aya. ada. Nah, berarti Lutfi teh udah suka edit dari dulu. Gitu tapi Iya kan? kita edit foto Nih, kan aya tapi lebih ke foto. Dulu mah zaman ADM jadi maklum lamun mage. jadi alasan Abi nganamahan FB Abi Lutfi Calon Jenazah kan bisa pas ketika Abi main lagi teman-teman Cina kan semua orang itu kan bakalan mati. Jadi kalau jenazah itu kan calon kan saya belum meninggal lah. Jadi masih calon. Jadi Jadi masih terdaftar gitunya. iya Calon. jadi kan emang Lutfi calon jenazah kan Lutfi calon mati. Oh, berarti dulu teh Lutfi teh sok ngomongkeun akhirat dengan karena dosa meureun jadi karena jenazah. Dah guys. Ayo fotona aja. Tampilkan we. Oh nya. Boleh. Nah, Oh. ya jelas nak. Fotona teh Iya. Iya. Ada tulisan LCJ. LCJ calon jenazah. tos populer eta teh mani hoyong dicantumkeun LCJ. Lutfi calon jenazah. Jadi ngedit gitu teh sih karena banyak dulu itu iseng kan suka lihat quotes di YouTube atau postingan orang lain. Jadi saya itu orangnya nah ya kalau mau sesuatu itu suka tutorial daripada naruh ke temen karena kalau saya bertanya sama teman bukannya tidak percaya tapi teman saya semuanya gimana ya lelucon mendingan jadi Gak serius gitu. nggak serius ketika kita iya teh kumaha carana malah di ikut kieu jadi saya itu gak ketangkep lah kalau minta saran dari teman. Makanya saya suka dulu itu suka wifi di desa Mandalika malam-malam saya cuma mau YouTubean doang padahal dan pada saat itu wifi masih Jarang. Penasaran? Yuk lanjut part 2. Teng teng.